Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya ingin bahas sesuatu tentang asam lambung Kertanjati ini ya di video kali ini. Dan buat teman-teman semuanya mungkin yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Di bawah sini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi bagaimana kabarnya? Semoga kalian itu selalu sehat, saya juga selalu sehat, tambah sehat ke menuju sembuh total 100% gitu ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, dan semoga saja channel ini bisa berkembang dengan baik dan bisa berguna buat teman-teman semuanya gitu ya. Itu yang saya harapkan. Jadi semua yang saya bahas di channel ini, semua video yang saya buat di video ini, di channel ini, itu asli saya sendiri yang buat, saya sendiri, tidak ada siapa-siapa. Pokoknya yang channel makan itu saya sendiri yang makan, meskipun saya tidak videokan saya di muka saya, itu saya sendiri yang makan ya. Jadi gitu, semoga bermanfaat dan kita langsung bahas tentang asam lambung Kertanjati. Saya mau bahas beberapa buah-buahan yang biasanya saya konsumsi ya, yang bagus untuk penderita asam lambung GERD dan anxiety. Buahnya apa saja mas? Mungkin bisa saya tiru gitu ya, mungkin saja. Yang biasa saya makan itu pepaya. Pepaya itu bagus, dan gini ya, pepaya itu harus yang matang, harus yang jangan dingin ya, jangan dingin. Bagus buat pencernaan ya, bagus buat pencernaan. Mungkin ada yang tidak cocok dengan pepaya, kalau makan pepaya mencret-mencret atau bagaimana, itu mungkin ada. Dan kalau bagi kalian yang tidak cocok dengan pepaya itu ya nggak usah dipaksakan ya, kalian makan yang lainnya masih ada. Yang pertama pepaya yang sering saya konsumsi ya. Terus yang kedua pisang ya. Pisang saya biasa pisang Ambon ya, pisang Ambon yang pisangnya besar itu ya, pisangnya besar, manis, yang matang pokoknya, jangan yang asem, yang sepet itu jangan, nanti malah perut kalian malah muncul sensasi gitu ya. Terus melon. Nah melon ini juga saya suka ya, apalagi kalau saya jus ya. Kalau di jus itu saya lebih suka kasih gula pasir ya, kasih gula pasir, saya jus, saya buat kental gitu ya. Mantap sekali ya pokoknya melon itu kalau buat jus. Kalau yang buat jus itu saya suka melon, pisang ya. Kalau pepaya saya nggak suka kalau di jus, saya malah jijik itu ya, jijik. Karena pepaya itu gimana ya, teksturnya itu seperti jijik gimana tuh kalau saya, menurut saya. Kalau mungkin ada teman-teman yang tidak jijik ya, ya dibuat jus saja malah lebih bagus. Soalnya dibuat jus itu gini, di jus itu kan halus ya, halus lembut seperti bubur gitu ya, dan itu mudah diserap oleh pencernaan kita ya, mudah diserap oleh usus kita. Jadi vitamin di buah itu mudah terserap oleh pencernaan kita gitu. Kalau di jus, kalau di kunyah kan mungkin tidak sepenuhnya itu halus ya, mungkin ada yang kasar, ada yang masih gelondongan, mungkin kita telan ya. Jadi ya intinya kalau di jus itu lebih bagus menurut saya. Saya biasa suka jus melon ya. Terus selanjutnya semangka ya. Semangka ini mungkin ada yang tidak cocok ya, tidak semuanya orang cocok, karena setiap orang itu lambungnya berbeda-beda, tubuhnya berbeda-beda, kekuatan pencernaannya itu juga beda-beda, tingkat keparahannya juga beda-beda. Nah pokoknya intinya beda semua ya, nggak mungkin sama persis, itu nggak ada ya, mungkin jarang, mungkin ada tapi jarang. Dan buat semangka ini kalau di jus itu juga enak ya. Nah ini semangka ini saya dulu pernah makan semangka, tapi posisi semangkanya itu masih dingin, masih habis keluar dari lemari es ya, habis keluar. Saya diamkan sebentar aja, tapi masih dingin, saya nggak sabar pengen makan. Setelah saya makan semangka itu, kan
kan masih agak-agak dingin ya. Saya gigit itu gimana ya, masih nyes gitu ya, di lidah itu nyes gitu, rasanya seger ya, seger. Nanti kalau setelah saya makan, ternyata dingin itu meskipun sedikit itu berpengaruh sekali ya. Saya makan semangka dingin masuk ke perut saya nggak apa-apa, setelah beberapa menit kemudian saya merasakan kelingan yang luar biasa. Dan situ saya merasa, oh berarti ini akibat dari, bisa jadi akibat dari semangkanya, bisa dari, saya kira awalnya itu dari semangkanya. Ternyata saya ingat-ingat lagi, ternyata semangka itu masih dingin waktu saya makan. Nah di situ saya simpulkan bahwa bisa jadi dari karena masih dingin. Tadinya saya mengira semangka itu yang bikin, yang tidak cocok di saya. Setelah saya coba lagi dengan semangka yang sama tapi tidak dingin, itu aman. Nah di situ saya simpulkan pokoknya dingin itu jangan dulu ya, dingin itu jangan dulu. Dan apalagi es ya, apalagi es atau air dingin ya, itu juga sangat berpengaruh ya. Meskipun kalian udah merasa sehat, kalian minum es, itu saran saya jangan dulu. Soalnya es itu gimana ya, lambung kita masih belum kuat, kita minumin es yang dinginnya segitu ya. Kita minum air yang normal aja terasa kedinginan, apalagi yang es ya. Jadi es itu sebenarnya gimana ya, ada sisi baiknya juga ada sisi nggak baiknya gitu ya. Jadi selanjutnya yang sering saya makan ya itu jambu biji ya. Jambu biji itu sering ya saya makan. Jambu biji ada di video saya kok, jambu biji. Dan jambu biji itu saya ambil sendiri di rumah saya, ada pohon jambu biji saya ambil. Nah itu masalah jambu biji ini harus mateng ya, harus mateng. Terus kalian cuci, dikupas ya, terus jangan sama bijinya ya, jangan sama bijinya. Loh kenapa mas? Bijinya itu keras, susah dicerna gitu ya. Itu yang saya tahu. Pokoknya masalah biji-bijian yang keras itu jangan sampai dikonsumsi gitu ya. Soalnya biji jambu ya, terus biji semangka itu kan sifatnya keras, susah tuh, pokoknya susah lah. Jangan sampai kemakan. Kalau kemakan nanti perutnya begah pasti. Hanya dia itu susah dicerna oleh lambung kita, apalagi lambung kita lagi bermasalah gitu ya. Terus selanjutnya alpukat. Ini saya alpukat pernah tapi nggak sering ya. Pernah cuma 1 kali ya, selama saya sakit pernah 1 kali alpukat ini. Itu aman, enak, lembut ya, apalagi di jus kasih gula pasir ya, itu mantap. Kalian harus coba itu ya. Masalah alpukat itu ternyata saya tanya, itu ternyata bagus untuk pencernaan ya, bagus untuk pencernaan, bagus untuk lambung kita ya. Dan memang itu bisa membantu mengurangi ya, seperti pepaya gitu ya, sifatnya seperti pepaya, tapi ada perbedaannya ya dari pepaya. Pokoknya itu aman, apalagi di jus dibuat es itu jangan sampai dibuat es ya. Pokoknya masalah buah-buahan itu saran saya jangan sampai buah itu dingin ya, diademke dulu ya, dikeluarkan dulu dari lemari es biar dia itu nggak dingin ya. Kalau dingin nanti kalian malah muncul sensasi lagi ya. Terus yang selanjutnya ini kelapa muda. Kelapa muda ini termasuk buah nggak sih? Buah ya kayaknya ya. Pokoknya ini kelapa muda ini aman ya, aman. Saya sering juga kalau pas lagi nggak enak badan atau demam ya, agak-agak pokoknya pengen yang seger-seger, itu biasanya
minum air kelapa muda. Nah itu seger, bisa dimakan sama apa itu, dikerok ya, pokoknya degannya dikerok, bisa disebut degan ya kalau di sini. Kalau di tempat kalian mungkin sama, kelapa muda ya, dikerok, dicampurin, nggak usah kasih gula, murni aja, nggak usah kasih sirup ya, apalagi sirup ya, jangan. Pokoknya kalau nggak gula pasir ya gula Jawa atau gula aren gitu aja, yang alami aja. Kalian konsumsi itu nggak apa-apa, degannya dikerok ya, itu nggak apa-apa, aman, bagus untuk pencernaan. Jadi itu beberapa buah yang aman ya, yang menurut saya aman itu berapa saja. Mungkin ada yang lain ya yang masih aman, itu juga ada, tapi saya mengingat durasinya semakin panjang dan itu yang pernah saya konsumsi gitu ya. Yang lainnya sih mungkin ada, cuma saya lupa, itu yang saya ingat. Dan itu semua bisa kalian tiru, nggak apa-apa, di rumah nggak usah takut kambuh, kalian coba saja sendiri ya, sendiri sedikit ya, sedikit dulu. Kalau mau mencoba itu sedikit dulu ya, kalau mencoba langsung banyak itu namanya nggak mencoba. Ya kalau banyak nanti kalau misal nggak cocok, kalian merasakan dampaknya itu banyak gitu ya. Kalau kalian nyobanya sedikit mungkin tidak dampaknya itu tidak terlalu ya, tidak terlalu dahsyat itu yang menurut yang saya maksudkan ya. Dan itu semoga buah itu atau yang saya bahas di video kali ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya ya pastinya ya, dan kalian itu bisa mengerti dan bisa belajar tentang makanan, tentang buah-buahan yang bagus. Itu sebenarnya buah-buahan ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya, tapi mungkin kalian yang baru nonton channel ini atau yang baru menemukan channel Aslamku ini, kalian tidak tahu ya, karena videonya kan udah banyak ya, udah 400 lebih ya. Dan semoga saja video-video dari Aslamku ini selalu bermanfaat buat teman-teman semua. Meskipun video-video dari Aslamku ini memang jelek dan mungkin saya cuma ya originalan saja ya, saya murni itu original ya, video-videonya itu nggak ada edit-edit, pokoknya original semua. Semoga saja bisa membantu teman-teman semua, bisa buat motivasi gitulah ya, dan setidaknya bisa menemani kalian di saat kalian itu pusing, bingung, takut gitu. Semoga saja bisa menemani kalian. Oke, jadi gitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya. Saya sering sekali saat buat video itu masalah 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya itu penting ya. Soalnya tanpa 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangan itu kalian masih tidak memantang, itu percuma. Kalian mau konsumsi obat dokter, mau konsumsi obat herbal, selama apapun, kalau kalian tidak menerapkan 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya itu percuma ya. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe di bawah ini ya. Subscribe yang belum subscribe ya, kalau yang sudah subscribe terima kasih atas subscribe kalian. Semoga saja channel ini bisa berkembang dengan baik. Itu ada jualan es krim ya, ada jualan es krim ya, siapa yang suka es krim kayak gitu, mungkin di tempat kalian juga ada ya es krim gitu, apalagi es krim gitu air putih yang dingin aja nggak saya rekomendasikan ya, jangan. Pokoknya masalah es yang dingin-dingin itu jangan, apalagi kayak gitu, itu kan mengandung susu ya, jangan sampai, meskipun sedikit itu jangan ya. Ya, jadi itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih, semoga kalian tambah sehat, saya juga tambah sehat, selalu sehat terus ya, bisa sampai sembuh total 100% gitu ya, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.